semuanya, di sini saya akan membahas soal mengenai aplikasi perbandingan trigonometri. Ya, pelajaran ini merupakan di pelajaran kelas 10. Adapun soalnya adalah seorang anak yang memiliki tinggi badan 160 cm yang terukur sampai ke mata, berdiri pada jarak 15 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi tiang bendera itu adalah, maka ini pembahasannya bisa kita lihat ya. Langkah pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dalam penyelesaian aplikasi perbandingan trigonometri ini adalah kita harus mampu menggambarkannya terlebih dahulu. Ya, jadi dari soal tadi kan dikatakan bahwasanya ada seorang anak yang tingginya 160 cm dan tiang bendera. Dia melihat ke arah tiang bendera. Di sini sudutnya ya, ini sebenarnya sudutnya dari sini kemari. Ya, ini 45 derajat sudut elevasinya. Kemudian jarak antara si anak dengan tiang bendera itu tadi adalah sejauh 15 meter. Maka yang ditanya itu adalah berapakah tinggi tiang bendera ini? Ya, jadi di sini kita menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Karena di sini sudutnya sudah diketahui dan tinggi anak serta jarak antara anak dengan tiang bendera sudah diketahui, maka yang ditanya tadi adalah berapakah tinggi tiang benderanya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya BC ini dikatakan sebagai sisi depan dari sudutnya. Ya, karena sudutnya berada di sini, maka yang menjadi depannya itu adalah si BC. Kemudian sisi AC ini dikatakan sebagai sisi samping, ya, karena dia posisinya bukan sebagai sisi miring. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi C kemudian sampai ujung bawah sini, ini dikatakan sebagai tinggi anak, ya. Jadi kan tinggi anaknya tadi yang tingginya segini, ini harus sama dengan dari tiang bendera yang bagian C ini ke bawah. Itu tingginya sama. Sehingga tinggi tiang bendera itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus tinggi anak ditambah dengan BC. Ya, tinggi anak ini tadi ditambah dengan berapa panjang BC-nya. Untuk penyelesaiannya, ini kita menggunakan konsep tangen. Kenapa kita menggunakan konsep tangen? Karena yang diketahui dalam soal itu adalah sisi depan serta sisi sampingnya. Maka kita langsung saja gantikan nilai alfanya tadi, yaitu sudut yang terbentuk 45 derajat. Sisi depannya tadi adalah BC, sedangkan sisi sampingnya tadi adalah 15. Maka kita gantikan tan 45 derajat berdasarkan sudut istimewa yang sudah kalian pelajari. Ya, tan 45 derajat itu adalah nilainya 1. BC per 15. Untuk selanjutnya 1 ini kita kalikan dengan 15. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah BC sama dengan 15 meter. Kemudian kita ingin menentukan tinggi tiang. Tinggi tiang itu tadi adalah tinggi anak ditambah dengan BC. Karena di sini tadi tinggi anaknya 160 cm dan BC-nya tadi 15 meter, maka tinggi tiang ini sama dengan 160 cm ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam meter. Karena dia naik sejauh 2 tangga, maka dibagi 100. Maka tinggi anaknya tadi berubah menjadi 1,6 meter ditambah dengan 15 meter. Sehingga tinggi tiang benderanya itu adalah 1,6 tambah 15 adalah 16,6 meter. Perhatikan gambar. Di sini diberikan bahwasanya ada ilustrasi gambar, di mana untuk keterangan gambarnya ini gambar dibuat sesuai dengan skala. Jika grafik fungsi tersebut adalah grafik fungsi y sama dengan fx, maka berapakah nilai dari lim fx per x kurang 1 dengan x menuju 1? Untuk penyelesaian soal limit seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menguji terlebih dahulu berapa nilai fx dan x kurang 1 jika kita gantikan nilai x-nya itu menjadi 1. Ya, dari soal ini diperoleh bahwasanya limit x menuju 1 fx per x kurang 1. Nah, karena di sini x-nya menuju 1, maka kita gantikan setiap x pada fungsinya ini tadi menjadi 1. Sehingga f1 per 1 kurang 1. Kemudian berapa nilai f1 ini? Nilai f1 di situ adalah dari gambar kita peroleh, yaitu dari titik yang
yang diketahui dalam soal, titiknya itu adalah ini. Titik di sini nilainya adalah 1,0. Ketika nilai X-nya dia adalah 1, maka nilainya menjadi 0. Oleh karena itu, F1 di sini kita ubah menjadi 0. Sama dengan 0 per 1 kurang 1 ini adalah 0. Karena di sini bentuknya 0 per 0, maka di sini tidak memenuhi. Selanjutnya, karena tidak memenuhi, maka kita harus perhatikan kembali ke dalam soal. Ya, di sini kan dia diberikan gambar. Di sini ada titik 1,0, kemudian di sini ada titik 1,3. Nah, karena di sini dia terdapat 2 titik potong dari sumbu X yang diketahui, namun di sini tidak diketahui berapa titik potong sumbu Y atau titik yang lain, tidak diketahui. Maka kita tidak bisa menggunakan rumus untuk penentuan fungsinya itu dengan menggunakan rumus yang seperti ini. Fx sama dengan A kali X kurang X1 kali dengan X dikurang X2. Ya, kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini. Mengapa? Karena kita yang diketahui dalam soal ini hanya 2 titik saja. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus menggambarkan garis singgung kurvanya berapa. Ya, menggambarkan garis singgung kurva yang melalui titik yang melalui titik yang diketahui dalam soal, yaitu di sini 1,0. Oke, nah setelah kita gambarkan di sini ternyata kita peroleh garis ini dia tepat pada titik 0,5. Dia menyinggung oleh kurva ini pada titik 1,0. Oleh karena itu, karena terdapat 2 buah titik, maka kita mencari gradien atau kemiringan garis dari garis singgung ini. Ya, untuk menggunakannya, untuk rumusnya kita bisa menggunakan rumus yang di SMP ya untuk menentukan gradien, yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. X2 di sini yang kita ambil itu adalah yang Y2 dengan X2 yang kita ambil itu adalah yang ini saja. Ini kita anggap X2 Y2. Maka di sini kita ambil Y2-nya itu adalah 0 dikurang Y1-nya 0,5 per X2-nya di sini adalah 1, maka di sini kita tuliskan 1 kurang X1-nya tadi adalah 0,5. Maka kita peroleh nilai M-nya ini adalah minus 0,5 dibagi dengan 0,5. Minus 0,5 dibagi dengan 0,5 itu adalah minus 1. Sehingga kita peroleh nilai M-nya ini adalah minus 1. Kita misalkan terdapat sebuah titik A, B. Ya, kita misalkan di sini terdapat titik A, B. Maka untuk F aksen A ini nilainya adalah M atau kemiringan garisnya. Karena di sini tadi nilai X-nya yang diketahui adalah di sini 1. Ya, di sini 1, maka di sini nilainya ini adalah F aksen 1 sama dengan M. Artinya nilai F aksen 1 ini bernilai minus 1. Untuk selanjutnya kita kembali ke dalam soal, ya, karena kita sudah memperoleh bahwasanya gradiennya itu bernilai minus 1. Dalam soal tadi kita perhatikan, yaitu limit X menuju 1, limit X menuju 1 Fx per X kurang 1. Nah, ini kita bisa menggunakan dalil L'Hopital itu, ya, ingat kembali bahwasanya jika bentuknya pembagian kita bisa menurunkan fungsi yang di atas dengan fungsi yang di bawah, masing-masing kita turunkan. Ingat kembali ya, limit X menuju 1 Fx ini jika kita turunkan dia menjadi F aksen X. Sedangkan X kurang 1 kita turunkan menjadi X turunan dari X itu adalah 1.
turunan dari 1 itu adalah 0. Kenapa? Karena dia konstanta. Sama dengan kita langsung ubah saja ini f aksen x dibagi dengan 1 itu adalah nilainya f aksen x, maka di sini tetap limit x menuju 1 dengan nilainya fungsinya itu adalah f aksen x. Kemudian kita gantikan saja nilai x-nya ini pada fungsinya, karena sudah sederhana maka kita peroleh f aksen 1 sama dengan, ingat kembali kita lihat tadi f aksen 1 ini sudah kita peroleh ya, bahwasanya nilainya itu adalah minus 1, sehingga nilai limitnya ini adalah minus 1.